Pemirsa, dalam beberapa bulan terakhir terjadi lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, hingga pekan ini telah dilaporkan 241 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di 22 provinsi di Indonesia. Pasien yang meninggal akibat gagal ginjal akut mencapai 133 pasien. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan kasus terbanyak, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Vloganza kali ini akan membahas ancaman gagal ginjal akut pada anak dan langkah mencegah gagal ginjal akut pada anak. Berikut liputannya untuk Anda. Halo pemirsa Vloganza, apa kabarnya? Dalam beberapa waktu terakhir ini, masyarakat Indonesia banyak sekali menerima laporan kasus gangguan ginjal yang terjadi pada anak Indonesia. Hanya dalam beberapa pekan saja, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI telah menerima sebanyak 192 kasus di 20 provinsi yang tersebar di Indonesia. Dari laporan kasus gangguan ginjal pada anak, terdapat sejumlah daerah yang memiliki kasus tertinggi. Ya pemirsa, kasus gangguan ginjal terhadap anak dikuasai di daerah DKI Jakarta dengan 50 kasus, Jawa Barat 24 kasus, Jawa Timur 24 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, dan Bali 17 kasus. Hingga kini, gangguan ginjal yang menyebabkan kematian di anak Indonesia masih belum diketahui secara pasti. Tak hanya di Indonesia, namun juga di negara benua Afrika, salah satunya di Gambia, tercatat lebih dari 60 kasus kematian anak karena gangguan ginjal akut akibat mengkonsumsi sirup obat paracetamol yang diproduksi negara bagian India. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana orang tua mencegah terkait dengan penyakit ini? Langsung aja yuk kita bahas. IDAI menyikapi perkembangan situasi berdasarkan hasil investigasi Kemenkes RI dan Badan POM RI terkait penyebab gangguan ginjal akut atipikal progresif, dan kedua, meningkatnya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini secara cepat. Oleh karena itu, IDAI menghimbau sebagai berikut. Yang pertama, bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Yang keempat, peresepan obat puyer tunggal hanya boleh dilakukan oleh dokter dengan memperhatikan dosis berdasarkan berat badan, kebersihan, pembuatan, dan tata cara pemberian. Yang kelima, tenaga kesehatan diimbau untuk melakukan pemantauan secara ketat terhadap tanda awal gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, baik yang dirawat inap maupun dirawat jalan. Dan keenam, rumah sakit agar meningkatkan kewaspadaan deteksi dini gangguan ginjal akut progresif atipikal secara kolaboratif mempersiapkan penanganan kasusnya. Kemudian himbauan kami bagi masyarakat, yang pertama, masyarakat untuk sementara waktu agar tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai didapatkan hasil investigasi menyeluruh oleh Kemenkes dan Badan POM. Yang kedua, masyarakat hendaknya tetap tenang dan waspada terhadap gejala gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, seperti berkurangnya atau tidak adanya buang air kecil secara mendadak. Kemudian yang ketiga,
Sebaiknya mengurangi aktivitas anak-anak, khususnya balita, yang menyebabkan terpapar risiko infeksi seperti dalam kerumunan, ruang tertutup, tidak menggunakan masker, dan lain-lain. Kalau kita fokus pada keamanan paracetamol, kita bisa bilang bahwa paracetamol ini masuk ke dalam kategori obat yang aman, ya. Jadi karena paracetamol merupakan obat yang sudah cukup lama digunakan di dunia, maka paracetamol ini juga memberikan atau memiliki data keamanan atau profil keamanan yang cukup subtle, ya, yang cukup baik. Dan penggunaannya pada anak itu juga kita bisa katakan aman. Bahkan bayi ini juga bisa diberikan paracetamol asalkan dalam dosis yang direkomendasikan. Jadi yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah pelarut atau zat kimia yang memang tidak direkomendasikan berada di dalam sediaan sirup. Jadi yang kalau kita kaitkan dengan kasus di Gambia, memang di situ dinyatakan adanya atau ditemukannya zat kimia etilen glikol atau dietilen glikol dalam jumlah yang melebihi batas yang direkomendasikan. Nah, jadi ini juga menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa yang perlu kita waspadai adalah di dalam sediaan sirup ini tidak diizinkan, gitu ya, atau sebaiknya tidak mengandung etilen glikol dan dietilen glikol, gitu. Karena memang zat inilah, gitu ya, pelarut yang sebenarnya bukan pelarut obat, tapi ini merupakan cemaran, gitu, yang terkandung di dalam pelarut obat yang memberikan efek toksik terhadap tubuh pasien yang meminumnya. Pertama pastinya kita ikut anjuran dari pemerintah, karena saat ini pemerintah sudah mengeluarkan anjuran atau edaran bahwa penggunaan sirup sangat dibatasi saat ini, sehingga ketika misalnya kita membutuhkan obat dalam bentuk sediaan sirup, upayakan untuk mencari bentuk sediaan yang lain, alternatifnya, gitu ya, misalnya dalam bentuk racikan atau tablet. Yang kedua, dapatkan obat dari sumber yang resmi, ya, sehingga kalau obat tersebut beredar di Indonesia pastinya sudah harusnya memiliki izin edar, dan juga pemerintah atau Badan POM melakukan pengawasan. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kita menggunakan obat-obat yang bukan secara resmi beredar di Indonesia, itu kita bisa mendapatkan resiko, gitu, terkait dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Gunakanlah obat dengan aturan pakai yang memang direkomendasikan, sehingga kalau kita menggunakan obat dengan dosis yang aman, insya Allah ya, efek yang diharapkan yang memang kita akan dapatkan. Lalu yang ketiga, apabila setelah menggunakan obat mungkin dirasakan ada reaksi atau mungkin respon yang tidak diinginkan, segera laporkan, gitu, ke Tanya-tanya nih kepada warga, bagaimana tanggapannya terkait dengan kasus gagal ginjal yang ada di Indonesia? Ibu udah tahu nggak ada kasus gagal ginjal akut terhadap anak Indonesia sampai menyebabkan kematian? Tanggapannya gimana, Ibu? Tahu sih, tapi belum terlalu banyak taunya ya. Cuman baru dengar sekilas-sekilas saja. Baru dengar sekilas saja. Nah, tahu nggak penyebab gagal ginjal di Indonesia nih, khususnya kepada anak-anak? Kalau untuk anak-anak sih kayaknya baru kedengeran ini ya. Biasanya kan terjadinya sama orang dewasa. Dan yang setahu saya itu kalau sama orang dewasa itu kan dia mungkin karena kurang minum air putih kayak gitu-gitu. Oh iya, oke. Terus karena terlalu banyak konsumsi obat-obatan gitu kali ya. Obat-obatan, oke. Jadi bisa kena ke ginjalnya. Gitu. Oke. Sama Ibu. Ya tanggapannya jadi agak-agak deg-degan ya, karena kan kita punya anak banyak nih ya. Terus jadinya bingung ketika sakit tuh harus
obatnya kemana, karena selama ini kan kayak cuma sakit panas aja, kita biasanya ke obat yang beredar di pasaran, nggak langsung ke dokter gitu. Nanti ketika anak sudah panas lebih dari 3 hari baru kita ke dokter gitu. Oke. Ketika ada berita ini jadi agak was-was. Jadi agak sih. was-was ya. Iya. Nah, tahu nggak nih penyebab gagal ginjal sama anak sendiri nih? Kalau saya baca-baca di sosmed itu dari paracetamol yang mengandung zat yang bikin anak gagal ginjal gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya anak ibu sakit nih, ibu lebih percaya untuk kasih obat di pasaran atau obat dari resep dokter? Kalau untuk saya pribadi sih saya lebih percaya sama dokter, ya minimal ke puskesmas lah ya gitu. Yang istilahnya lebih terjangkau tapi udah pasti kualitasnya. Oke. Nah, apa nih harapannya untuk pemerintah nih biar nanti nggak terjadi lagi kasus gagal ginjal khususnya pada anak-anak nih? Harapannya sih ya lebih menseleksi lagi untuk pengobatan terutama untuk anak-anak supaya ya menjaga ya buat masa depan nantinya, anak-anak itu kan masih panjang gitu. Oke, nah kalau misalnya anak ibu sakit nih, ibu lebih percaya langsung ngasih obat pasaran atau obat dari resep dari dokter? Iya, selama ini belakangan ini kita pakai yang pasaran dulu gitu, karena untuk menurunkan demamnya dulu kan. Gitu. Merasa aman gak nih obat dari pasaran ibu nih? Ketika ada berita ini jadinya was-was juga. Jadi was-was ya? Merasa nggak aman sih. Oke, terakhir mungkin harapannya nih terkait dengan adanya kasus ginjal ini, harapan untuk pemerintah biar nggak terjadi lagi nih gagal ginjal akut nih untuk anak-anak gimana Jadi gitu? kalau bisa pemerintah itu cepat menyelidiki dan harus kasih solusi secepatnya buat para orang tua. Jadi ketika anak-anaknya sakit kita harus tahu nih tindakannya apa. Apalagi sekarang kan sakit lagi marak lagi ya di anak-anak gitu aja sih. Oke, makasih ibu ya. Ya, sama-sama. Maaf mengganggu waktunya, makasih. Dadah. Untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan kasus gagal ginjal yang menyerang anak-anak di Indonesia masih sampai saat ini diselidiki. Kita harus memulai mewaspadai seperti gejala yang akan diidam oleh anak. Salah satunya diantaranya ada demam, diare, batuk atau gangguan pernafasan, serta muntah atau buang air kecil yang sangat sedikit. Segera bawa anak Anda ke dokter atau rumah sakit yang memiliki peralatan medis lebih lengkap. Masyarakat diharapkan untuk tidak mendiagnosa sendiri terkait gejala apa yang diidap oleh anak. Jangan memberikan obat tertentu yang tanpa anjuran dari tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan bahwa orang tua yang memiliki anak balita tidak memberikan obat-obat tertentu tanpa ada anjuran dari ahli medis. Kita berharap agar pemerintah dapat segera memberikan solusi terkait dengan kasus gagal ginjal yang menyerang anak-anak Indonesia. Hidup sehat dan juga waspada diharapkan dapat kita tidak terpapar dari adanya kasus gagal ginjal di Indonesia ini. Bersama juru kamera Raga Firdaus dan Ade Tony, saya Calvin Tonggi, sampai jumpa.